bisnis mana yang keuangannya nggak bagus tapi bagus-bagus aja bisnis. Guys, selamat datang di podcast OmniClick. Di episode ini kita datengin tamu jauh-jauh nih. Ada uang yang keluar untuk apa? Untuk bayar supplier. Nah kalau itu nggak dicatat, apakah memang benar kita sudah bayar supplier atau belum? Dan purpose itu kan bukan perkara hanya ditulis saja, tapi memang harus dipraktikin, sudah jalan. Jadi UMKM tuh fokus kedua ini aja deh. Hari ini kita bedah semuanya, ikuti terus, tonton sampai habis. Coach Chairul. Oke Bang Andre. Tadi udah harusnya begitu dateng langsung ngobrol-ngobrol di sini. Tadi malah di ruang sebelah. Jadi materinya udah panjang tadi, harus itu yang masuk rekaman. Ini ceritanya kayak ngulang dari awal nih kayak gini ceritanya. Nggak apa-apa Bang. Kalau mulai dari awal berarti kan mengulang kaji lagi kan? Oke, siap. Biar lebih mantap, biar lebih duduk dia. Kan? Oke, siap. Jadi Coach, hari ini di podcast perdananya OmniClick kita mau bahas soal keuangan nih. Nah, keuangannya seperti apa? Misal sekarang banyak UMKM yang tidak punya kesadaran akan pentingnya mengelola keuangan. Padahal bisnis itu ya ujung-ujungnya soal uang. Uang masuk, uang yang dikelola, uang keluar, sisanya berapa? Kayak gitulah kurang lebih. Terus banyak juga mungkin teman-teman kita yang di luar sana yang masih bekerja pengen mulai nih, baru mau mulai berbisnis tapi bingung harus mulai dari mana. Coba nanti mungkin kita kupas juga dari sisi keuangan bagaimana kayak gitu. Tapi sebelum ke sana, mungkin dari teman-teman penonton kita, audiens kita, banyak yang belum tahu background dari Coach Chairul gimana. Mungkin boleh diceritakan dulu kenapa nih ada ketertarikan di dunia keuangan, padahal keuangan itu kan ribet Coach ya, banyak angka, harus pas, harus balance, nggak boleh asal-asalan gitu. Oke, silakan Coach. Jadi sebenarnya awal mulanya tuh gini sih Bang, saya tuh nggak pernah kepikiran dulu pengen expert di dunia keuangan. Justru dulu pengennya itu tamat sekolah, kuliah, karena memang saya tuh kan awalnya IPA ya, IPA. Kemudian ada tawaran untuk kuliah di kesehatan. Justru saya tuh pengennya dulu di kesehatan gitu. Loh, jauh kan? Jauh ya sebenarnya kan. Nah pengennya di kesehatan, rupanya abang saya yang nomor 1 nyarankan, udahlah coba masuk aja di ekonomi, ketika itu di USU ya. Nah luluslah kemudian di USU. Itu tahun berapa? Tahun 2008. Tahun 2008, cuman SMA kita tamatnya itu 2007. Jadi memang setahun kita ngumpulin modal lah ya untuk ke Medan kan. Karena katanya memang kita dari keluarga ekonomi lemah nih. Darah-darah pejuang. Darah-darah pejuang gitu kan. Siap. Nah hingga akhirnya masuklah ke Medan kuliah di ekonomi USU. Lulus ketika itu di akuntansi gitu. Dan backgroundnya juga S1 S2 di akuntansi gitu kan. Nah sembari kemudian itu ada di ekonomi USU jurusan akuntansi, gabung nih di perusahaan konsultan untuk keuangan. Sambil kuliah tuh. Sambil kuliah ketika itu kan gabung di situ, sembari juga ngebangun bisnis sendiri. Tapi memang saya tuh punya etika begini Bang, ketika saya bekerja di perusahaan, maka saya nggak mau nih ngambil klien dari perusahaan tempat saya bekerja. Maka saya cari klien yang lain, gitu sih. Nah, ada ketertarikannya, saya tuh berpikirnya begini dulu. Kayaknya lulusan akuntansi di mana aja, di industri mana aja diperlukan lah. Bisnis mana aja pasti butuh laporan keuangan kan. Betul. Nah, laporan keuangan itu kan yang buat akuntan. Artinya dulu berpikirnya yaudah deh tamat kuliah bekerja. Nah, sepanjang perjalanan gabung di kantor konsultan itu, akhirnya berpikir, oh kayaknya seru juga jadi konsultan gitu kan. Nah, mulai dari situlah titik balik awal. Kemudian saya memilih dari mau pengen jadi orang kesehatan manusia, jadi kesehatan perusahaan. Oh gitu. Yang awalnya harusnya megang suntik, ini malah megang kalkulator gitu. Ya siap. Terus tadi Coach Chairul bilang juga bahwa semua perusahaan itu harusnya butuh akuntan, butuh pengelolaan keuangan, karena itu yang harus dikelola. Tapi pertanyaannya, kenapa nih sekarang banyak perusahaan, terlebih UMKM seringnya malah ya bahkan laporan keuangan sederhana pun nggak ada, pencatatan pun nggak ada. Itu kira-kira gimana Coach? Kita balik lagi gini Bang, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Yang salah itu adalah ketika bisnis kita sudah menghasilkan, tapi hasilnya itu nggak tahu kemana. Aduh, gawat kita itu.
Nah, itu Tapi kan, sering terjadi itu ya? nah itu dia efek daripada nggak memahami keuangan kan. Heeh. Efek tidak memahami keuangan, hingga akhirnya uangnya itu yang awalnya masuk 100 juta dari bentuk omset, kemudian bingung nih uangnya kemana. Iya. Padahal banyak kan, 100 juta. Banyak 100 juta gitu kan, omsetnya udah mencapai sebulannya 100 juta, tapi uangnya nggak nampak, nggak kelihatan gitu kan. Nah ini efek daripada memang pelaku bisnis kita ini kan rata-rata literasi keuangannya juga memprihatinkan gitu. Bahkan di Indonesia literasi keuangannya juga memperhatikan. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah di situ kan, karena memang pelaku UMKM ini kan backgroundnya itu bergerak dari hal-hal yang teknis, gitu. Mereka bisa ngedesain buat usaha desainer, mereka bisa nge-ads, buka usaha AdSense, gitu kan, atau advertising gitu. Jadi memang dari hal-hal teknis. Nah fase pertama yang mereka pikirkan kan, ya gimana cara produk terjual. Penting jualan aja. Yang penting dulu. jualan gitu. Oke. Mereka bisa buat bakso, buka usaha bakso. Ya makanya fase pertama kan jualan. Nggak ada yang salah. Hanya saja ketika bisnis kita tuh sudah menghasilkan, sudahlah berpikirnya sudah mulai harus merapikan keuangannya. Gitu. Karena hulu dan hilir serta hilirisasi ya. Jadi hilirisasi itu dari awal berjalannya sampai akhir semuanya bisnis itu kan berkaitan dengan uang. Keputusan apapun berkaitan dengan uang. Mau marketing, mau nge-ads itu berkaitan dengan uang. Berapa budget marketing? Betul. Itu nganggarkannya gimana? Kan butuh uang juga. Berarti titiknya itu saat menghasilkan. Yes. Berarti pertanyaan lanjutannya nih, menghasilkan yang seperti apa? Karena ya 1 juta, 10 juta juga menghasilkan gitu. Tapi ya tetap aja tuh masih belum diurus keuangannya. Ya mungkin misal kesalahan yang sering terjadi itu keuangan bisnis sama pribadi masih tercampur. Terus pencatatan keuangan juga nggak ada. Dan mungkin saya pun juga sendiri sebagai pelaku bisnis kadang-kadang lupa tuh, sering masih mau melakukan itu. Nah, itu apa sih penyebabnya sehingga kok terlalu sepele nih sama bisnis sendiri, padahal itu yang dirintis, itu yang diperjuangkan, tapi nggak serius. Padahal seperti yang Coach katakan tadi, hulu ke hilirnya ya balik-balik ke situ lagi nih kalau bisnis. Nah, jadi sebenarnya gini, memang kan niatnya orang buka bisnis itu kan memperbaiki kondisi ekonomi ya. Efeknya balik lagi ke keuangan. Gitu. Nah, kenapa kemudian para pelaku UMKM itu seakan seperti tidak serius dalam manajemen keuangannya? Banyak hal bang, bisa saja yang pertama karena memang ketidakpahaman mereka. Ya. Nah, lalu kemudian banyak pelaku UMKM ini kan tidak memahami bahwa bisnis itu pada dasarnya ada dua. Ada proses inti atau core process, ada dia yang supporting. Nah, keuangan SDM itu supporting, tapi ini yang sering diabaikan, gitu ya. Nah, sementara untuk yang core-nya itu kan diproduksi, produknya itu sendiri dan cara menjualnya. Dan kebanyakan kan yang fokusnya banyak di sini, para pelaku UMKM. Nah, mereka melupakan yang supporting. Padahal kalau dalam hukum Pareto itu kita melakukan 20% kesalahan, ngefeknya ke 80%, ke 100. Nah, kebanyakan pelaku UMKM itu kan hancurnya, rubuhnya itu kan karena apa? 80% karena keuangan, Bang. Nah, jadi para pelaku UMKM itu memang harus melek keuangan seharusnya. Mereka mau nggak mau harus belajar, tapi yang harus dipahami, ini berkaitan dengan mindset sih. Banyak pelaku UMKM itu menganggap bahwa kalau bicara tentang keuangan, maka bicara dengan akuntansi. Akuntansi yang ribet, harus ada penjurnalan, debit kredit, begini, begitu gitu. Nah, simpelnya adalah UMKM itu cuman belajar nyatet aja dulu. Jadi setiap omset yang masuk itu harus dicatat, produk apa yang terjual, siapa pembelinya, minimal itu aja. Kalau untuk nyatet omsetnya kan gampang ya. Sekarang udah banyak point of sale kan. Ya mau manual juga nggak masalah. Manual juga nggak masalah. Yang penting tercatat. Yang penting tercatat aja. Nah, nanti kan dari situ uang yang masuk, lalu kan dicatat lagi uang tuh yang keluar kemana saja. Bisa saja untuk produk, untuk gaji, untuk sewa. Nah, itu kan lebih kepada mappingnya ya, pengelolaan secara fisiknya gitu sih. Jadi kalau untuk UMKM yang baru mulai nih, baru sadar nih, kayaknya aku memang harus rapiin nih. Jadi poin pertama itu memang mulai dari pencatatan. Yes, pasti mulai dari pencatatan. Boleh dijelasin nggak hulu ke hilirnya supaya beneran siap nih untuk entah besok-besok dia mau datengin investor, entah mau dia
rapiin nih untuk pelaporan pajak. Insya Allah bisnisnya besar itu, entah suatu saat dia mau IPO juga kan, kita nggak tahu rezeki kan. Nah, itu gimana? Gini Bang, jadi sebenarnya ada dua hal ya untuk pelaku UMKM itu yang memang harus dan wajib itu dilakukan. Yang pertama yang memang memisahkan uang fisiknya antara pribadi, rekening pribadi dengan rekening bisnis. Itu pasti itu harus dia. Itu wajib hukumnya gitu kan. Supaya apa? Supaya memang bisa memilah. Karena begini, UMKM ini dia nggak bisa diajarin keuangan itu dengan model korporasi, nggak bisa. Jadi mereka itu lebih hal teknis, gimana sih memisahkan uang ini secara fisik. Makanya mereka tuh harus memisahkan yang paling fundamental itu adalah rekening bisnis dengan pribadinya memang benar-benar harus misah. Emang kenapa Coach? Padahal kan ya uang sendiri, bisnis sendiri, kenapa harus repot-repot aku pisah gitu kan? Ya usaha-usahaku juga kok kan gitu istilahnya. Oke, untuk jangka pendek iya itu usaha kita. Heeh. Emang bisnisnya kita mau gini-gini aja. Oh. Nah kalau mau besar, segala sesuatunya tuh harus by data Bang. Heeh. Nah data dalam bisnis itu di mana? Jadi laporan keuangan. Di catatan keuangan yang selama ini kita catat. Gitu. Nah, balik ke sana lagi ya. iya, kondisi bisnis kita tuh tahu dari mana? Dari catatan yang kita buat kan. Nah kalau kita nggak tahu kondisi kita hari ini bisnisnya seperti apa, Sehat gimana atau 5 enggak tahun gitu ya? lagi? Iya, iya. Gitu. Nah bicara bisnis bicara 5 tahun, bicara 10 tahun, bahkan bicara ratusan tahun. Nah ketika hal ini sudah dipisah, gitu kan, maka yang kedua itu harus dicatat. Jadi UMKM itu fokus kedua ini aja deh. Misahkan secara fisik uangnya ke dalam 2 rekening minimal, atau dan satu lagi nyatetnya tuh, yang memang harus benar. Nah makanya pelaku UMKM kalau belum bisa ngegaji karyawannya untuk nyatet transaksi, ya memang harus belajar mau nggak mau. Catat Cara sendiri. nyatet benar. Iya. Sekarang banyak kok aplikasi yang bisa ngebantu. Bahkan secara manual kalau kita mau bisa kok untuk. Ya nggak masalah juga ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Atau nggak mau aplikasi ya pakai Excel aja juga nggak Pakai masalah. Excel Ya. gampang lah. Siapa sih yang sekarang nggak bisa Excel? Siap. Oke, kalau bicara bisnis juga kan itu ada beberapa pilar dan keuangan ini adalah salah satu pilarnya gitu. Jadi walaupun pilar lainnya aman nih semua, SDM aman, operasional aman, marketing, selling, branding aman, tapi keuangan masih stuck nih di situ. Itu juga bakal mengaruh juga nggak ke bisnis? Pasti Bang. Pertanyaan kemudian adalah bisnis mana yang keuangannya nggak bagus tapi bagus-bagus aja bisnisnya. Iya, maksudnya ya duitnya ada aja nih, pembeli juga banyak datang, ada aja. Mau belanja apa aja juga duitnya ready gitu. Nah, di mana tuh masalahnya? Nah ini kan perkara persoalan mentality ya. Persoalan mentality itu bicara tentang bisnis ini kan kita bicara tentang salah satunya growth mentality. Growth mentality ini bicara tentang bisnis itu mau bertumbuhnya seperti apa. Oke, selama ini uangnya masuk begitu ya. Nah uang yang masuk bisa saja tercatat, tapi uang yang keluar apakah juga tercatat? Karena uang yang keluar itu bukan semuanya, belum tentu semuanya untuk beban Bang, untuk biaya-biaya operasional belum tentu. Kan bisa saja uang itu keluar ada karyawan yang minjem. Iya. Nah kalau itu nggak tercatat gimana? Kan gitu kan? Ada uang yang keluar untuk apa? Untuk bayar supplier. Nah kalau itu nggak dicatat, apakah memang benar kita sudah bayar supplier atau belum? Nah jadi kalau kita bicara tentang uang keluar, maka tidak semuanya bicara tentang biaya. Ada beberapa pos, beberapa akun ya yang kita bisa keluarkan di situ. Beberapa rekening lah yang bisa kita keluarkan dari situ. Oke, berarti sebelum kemana-mana nih sebenarnya kita harus perbaiki soal mindset ya, soal mental ya. Jadi ada nggak tips biar para UMKM ini mulai nih terdorong untuk merapiin bisnisnya, untuk benerin mentalnya nih bahwa ya kalau mau besar itu ya memang harus mau repot dari awal atau mau ngegaji orang kalaupun nggak sempet ngerjain sendiri gitu. Nah jadi gini Bang, sebenarnya kalau tadi Bang Andre mengatakan bahwa bisnis itu kan ada 4 pilar ya. Nah kalau boleh saya tambahin 1 Bang. Jadi selain tadi finance accounting, marketing, production, sama satu lagi human resource ya, SDM, maka ada satu lagi, apa tuh leadership. Leadership siapa? Si ownernya dulu. Nah simpelnya kalau ini bagus, keempat ini bagus, tapi dari sisi leadershipnya nggak bagus, dia bingung bisnisnya mau kemana,
at least bisnisnya akan situ-situ aja. Bahkan bisa saja bukan hanya stagnan, bisa saja ambruk lah. Nah, semuanya balik lagi ke ownernya. Makanya kenapa banyak hari ini para bisnis-bisnis besar itu tetap foundernya itu akan menjadi komisaris di perusahaan itu. Astra sekarang udah generasi keberapa? Generasi ketiga untuk di level direksi. Kalau kita lihat di level komisaris, generasi keberapa? Pertama atau kedua kan? Yeah. Kenapa? Untuk menjaga ruh itu tadi. Karena bisnis ini kan bergerak itu sesuai dengan ruh si ownernya ini mau kemana. Gitu. Makanya kenapa ketika ada foundernya itu 2 orang, kan visinya harus sama, purpose-nya harus sama. Nah kan menyamakan ini kan nggak dalam waktu 1-2 tahun. Nah jadi para pelaku UMKM balik lagi, yang hari ini bisnisnya sedang kolaborasi, purpose-nya yuk coba diperbaikin, itu satu. Kalau masih single, main sendiri, kita yang modal sendiri, walaupun kita sudah ada tim, yuk juga purpose dan visionnya yang harus dikuati. Visinya, core purpose, tujuan utama ngebuat bisnis ini mau ngapain, itu harus kuat sebenarnya. Oke, berarti sebelum kemana-mana nih, sebelum ke keuangan, operasional, mundur dulu nih. Kita amankan mentalnya kita, leadership kita untuk nyiapin itu tadi, Yes. core purpose, terus visi, terus core value gitu ya. Yes, benar. Oke, termasuk kalau kita kolaborasi dengan partner gitu ya. Ya. Cuman masalahnya gini, Coach Hairul. Banyak nih sebenarnya teman-teman, bahkan aku sendiri berkolaborasi untuk ngejalani satu usaha dengan partnerku. Dan nggak jarang juga kita lihat banyak bisnis yang pecah kongsi, baru jalan setahun, 2 tahun, atau malah masih beberapa bulan nih. Nah, terus padahal bisnisnya bagus, tapi ya ada nggak tahu lah dengan berbagai alasan, entah baru kelihatan uangnya, entah ada trust issue dengan partner, padahal waktu di pertama baru mulai berjalan itu ya oke-oke aja semuanya. Bahkan sering juga terjadi nggak ada hitam di atas putih, udah kau biasa apa, aku bisa apa, yuk kita buat bisnis ini kayaknya menarik nih, banyak duitnya di sini. Jalan, ada beberapa bulan atau 1 tahun, pecah. Padahal bisnisnya bagus. Itu kira-kira kalau kayak gitu apa ya masalahnya? Nah balik lagi kan yang namanya purpose, namanya visi itu kan nggak bisa dibohongi. Nah dia akan kelihatan ketika bisnis itu sudah berjalan memang. Dari awal nggak bisa ya? Dari awal kita sulit mitigasinya, walaupun memang bisa kita buat mitigasi. Simpelnya begini bang, abang punya ide bisnis, maka buat proposal bisnis kan. Nah proposal bisnis itu kan di dalamnya ada core purpose salah satunya, ada visi, ada misi, core value, kan begitu ya. Semuanya kan ada di situ. Nah yang seharusnya yang paling penting dibahas adalah 4 hal itu. Ini yang saya tawarkan. Terkait yang 4 pilar tadi itu kan cuma strategi doang, cara mencapainya. Nah cara mencapai itu kan kalau misalnya saya mau ke Omni kan bisa dari berbagai cara kan, berbagai jalan. Gitu. Nah tapi tetap tujuannya kan ke Omni. Maka yang harus dibahas itu adalah tujuan ke Omni itu mau ngapain, apa yang mau dicapai. Itu dulu ya sebenarnya yang harus disamain. Gitu. Sebelum bahas cara jualannya, strateginya gitu ya. Benar. Jadi kalau ada calon mitra tuh yang bilang, udah saya ngikut aja, nah itu jadi tanda-tanda besar. Tanda-tanda ya. Bisa nggak kasih tahu beberapa tanda-tandanya gitu, biar kita bisa ngamanin nih sebelum jauh kemana-mana. Tips milih partner yang bagus tuh ini loh gitu. Nah balik lagi gini bang, kita ini kan balik lagi bisnis plan itu kan yang kita tawarkan. At least kalau yang pertama dia orangnya ngikut aja, maka ini harus dipertanyakan. Yang tadi tuh. Ya. Udahlah suka hatimu lah, aku ikut aja gitu. Oke. Yang kedua, kalau dia misalnya hanya fokus kepada hal-hal teknis dan strategis, ini juga dipertanyakan. Gitu. Kenapa? Karena bagi saya, pemahaman saya, core purpose, value, dan semuanya itu adalah hal fundamental yang memang benar-benar semuanya harus clear. Nah, kalau hal fundamental diabaikan, bangunan itu kuat atau lemah? Lemah. Nah, mau sejago apapun strategi kita, mau sejago apapun closing kita, tapi kalau memang purpose-nya nggak sama, value-nya nggak sama, ya nggak akan bisa berjalan bisnisnya ya. Pasti akan kalau istilah
Medan sekarang tuh pekong ya, pecah kongsi kan gitu. Pasti akan ada pecah kongsi gitu. Kalau memang tidak sama-sama nih ngebangun bisnisnya, visinya nggak sama. Nah tanpa disadari mungkin Bang Andre ada yang sama visinya, ada yang sama purpose-nya dengan mitra Bang Andre hari ini. Gitu. Nggak akhirnya sekarang nggak pecah kongsi ya, terlepas ada background apapun gitu ya, terlepas ada background apapun, tapi karena punya tujuan yang sama, punya cita-cita yang sama, nah tanpa disadari, purpose itu kan cita-cita yang sama yang mau dicapai. Jadi sebenarnya titik awal munculnya purpose itu apakah sama-sama kita pikirkan atau apakah sesimpel kita sama-sama anak susah nih, sama-sama merintis bareng dulu atau satu kuliahan atau kita satu kampung nih, yuk. Atau gimana sih sebenarnya nemuinnya itu? Nah, untuk nemuin purpose itu balik lagi ke titik awal kita sih Bang. Titik awal diri kita ini sebenarnya kita ini siapa, kemudian kita hari ini seperti siapa, dan ke depan kita mau bermanfaat seperti apa. Lebih ke situ sih. Nah kalau saya itu untuk mendapatkan purpose itu, saya itu mengingat kondisi saya hari ini. Dan saya tarik sampai di hal saya usia masih sangat kecil sekali yang saya ingat itu, saya tuh siapa sih sebenarnya. Jadi saya kan usia udah 34 tahun. Nah hal yang paling ingat ketika itu saya di usia 5 tahun. Nah maka dari 5 tahun ke 34 tahun ada 29 tahun kan. Nah masa kita nggak kenal diri kita yang sudah 29 tahun ini berjalan. Bertahun-tahun tuh. Gitu. Nah kondisi itu yang sebenarnya harus kita pahami. Kita ini siapa sebenarnya, kita mau ngerjain apa, kita mau mencapai apa. Gitu. Nah kayak perusahaan kita itu kan mau jadi mitra para guru ngaji, Bilal Mayit, sama satu lagi kita jadi para ayahnya anak yatim gitu, di perusahaan kita. Oh, berarti coach sendiri pun udah memastikan sudah aman nih semua purpose-nya, value-nya. Ya insya Allah kita sudah hari ini, dan purpose itu kan Bang bukan perkara hanya ditulis saja, tapi memang harus dipraktikin, sudah jalan gitu kan. Nah selama ini kita banyak fokus kemana gitu. Nah ternyata fokus kita selama ini banyak ngebantu ke situ, guru ngaji, kita bantu Bilal Mayit, kemudian anak yatim gitu. Nah itu pun kenapa kita urutkan seperti itu juga ada alasannya. Iya. Kenapa bukan anak yatim duluan? Iya, benar. Gitu kan? Kenapa guru ngaji duluan, guru ngaji kampung duluan? Karena memang hari ini kan guru ngaji di kampung sumber penghasilannya nggak jelas dari mana. Kan gitu kan? Nah akhirnya kita harus ngebantu para guru ngaji kampung. Anak yatim itu nggak akan bisa ngaji kalau nggak diajarin sama guru kampung. Oh iya, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Orang tuanya belum tentu bisa ngajarin. Ya. Maka kan harus dingajikan. Nah, siapa yang membiayai? Kalau si anak yatim ini nggak bisa ngebayar uang ngajinya. Betul. Maka kan ini yang menjadi fokus kita hari ini. Nah, sama satu lagi kenapa Bilal Mayit hari ini anak-anak muda enggan menjadi seorang Bilal Mayit. Iya, betul. PR-nya panjang ya coach ya? Panjang. Oke coach, tadi kita udah banyak bahas soal keuangan, soal visi, soal purpose. Mungkin nih kita back to topic nih, balik lagi ke keuangan. Siap. Banyak juga teman-teman pelaku UMKM atau yang baru mulai bisnis nih bingung juga nih. Oke lah, tadi dia udah ngerti apa yang harus mulai dari mana, apa yang harus disiapin. Paling tidak, paling dasar adalah memisahkan dulu, lalu mencatat. Terus nih, kalau dia nggak ada waktu nih, misalnya dia butuh mencari tim keuangan. Nah itu boleh nggak dijelasin nyarinya di mana, gajinya berapa, job desk-nya apa? Biar teman-teman belajar juga nih. Nah, jadi kalau untuk pelaku UMKM ya, kan untuk ngerekrut tim itu kan punya budget ya pasti punya budget. Apapun ceritanya budget untuk karyawan tuh harus dimiliki gitu ya. Paling enggak walaupun belum tertulis adalah dalam pikiran gitu kan. Nah, untuk para pelaku UMKM itu sih saran Bang, lulusan D3 aja dulu. Maaf, lulusan SMK aja dulu. Nggak mesti harus yang lulusan S1, lulusan D3 yang memang benar-benar sudah punya ilmu walaupun belum terbukti begitu ya, ataupun yang sudah berpengalaman, nggak mesti juga. Jadi yang lulus SMK pun sebenarnya sudah oke lah untuk mulai merapikan keuangannya. Ya balik lagi, jangan punya berekspektasi punya laporan keuangan standar dulu gitu. Paling enggak mereka
nyatet aja deh dulu uang masuk uang keluarnya itu, lalu pemetaan kemana-kemananya itu dulu sih. Nah, kalau untuk SMK kan sekarang udah banyak ya anak-anak lulusan SMK akuntansi yang sudah oke lah untuk siap ditempa siap kerja sih sebenarnya untuk di UMKM. Tapi anak kuliah kan butuh kerjaan juga nih coach. Nah, anehnya begini Bang, anak-anak kuliah ini kita nih ya, heran juga terkadang kan mereka melamar di perusahaan yang kita tahu notabene masih di UKM atau UMKM gitu. Lalu berekspektasi gajinya corporate, itu kan nggak masuk. Tuh, anak-anak kuliah dengerin. Nggak masuk tuh. Ya. Dengerin. Nah, kenapa kalian susah dapat kerjaan? Nah, artinya begini, kita tahap awal, ya saya juga dulu pernah bekerja kan. Pernah bekerja, ya gaji saya juga dulu sebulan 1 juta kok. Sama coach, gaji pertama saya juga 1 juta. Gaji pertama saya juga 1 juta kok, nggak ada masalah. Kan hidup ini kan semuanya berawal dari kesedihan kan. Makin sedih makin asik gitu. Makin sedih makin asik, enggak akhirnya kita jadi motivator ya. Aduh. Jadi balik lagi gitu ya. Jadi para lulusan S1 ini terkadang nggak make sense tuh apa yang mereka lamar. Tapi nggak semua. Ya nggak semua lah. Kita tidak mengeneralisir. Hanya saja memang faktor yang banyak saya temukan di lapangan sekarang begitu Bang. Fakta lapangan nih ya. Fakta di lapangan. Sama misalnya kayak saya tuh buka lowongan kemarin itu kan butuh junior akuntan gitu. Ya tapi ya balik lagi gitu ya, kita punya budget tertentu kan. Ya ketika kita negosiasi mereka juga nggak mau. Walaupun hasil tesnya kita tahu mereka belum mampu gitu. Itu sih Pak. Jadi berdasarkan experience-nya coach nih, kan udah puluhan tahun, belasan tahun nih di dunia keuangan. Boleh juga nggak kasih tips ke anak-anak kuliah atau yang baru lulus untuk biar mudah nih dapat kerjaan gimana sih? Apakah memang benar-benar harus sesuai jurusan atau yang penting kerja aja dulu atau gimana? Nah pada tahap awal sih yang penting kerja dulu. Yang penting kerja aja dulu. Kan sama posisinya kita kan sudah lulus kuliah itu kan pasti kan ada tanggung jawab ya ke orang tua gitu kan. Nah ya nggak mesti harus bekerja di perusahaan BUMN dulu kan. Kalau misalnya ada perusahaan yang memang sudah ada tempat kamu menerima pekerjaan gitu. Terlepas nanti cukup nggak cukup kan bagaimana kamu mengelola keuangannya gitu ya. Nah banyak juga yang kerja di perusahaan BUMN juga keuangannya boncos juga kan. Ini kan lebih kepada perilaku. Nah at least ketika kita sudah lulus kuliah itu atau di masa kuliah itu memang kita harus punya hard skill dan soft skill sih Bang sebenarnya harus dimilikin gitu ya. Nah kalau kita lulusan akuntansi ini ya kita memang harus bisa menyusun laporan keuangan, bisa ngebaca data, bisa memberikan data dan laporan itu berdasarkan kondisi nyatanya. Walaupun sebenarnya anak SMK juga harusnya udah bisa itu kan coach. Dan justru SMK itu memang disiapkan untuk bisa nyusun laporan keuangan gitu. Memang kurikulumnya dibuat untuk itu Bang. Gitu. Kalau dari sisi teknis mungkin anak SMK lebih oke. Lebih worth dibandingkan yang mungkin lulusan S1. Tapi kan lulusan kuliah ini coach gimana ya? Mereka gini lah anggapannya. Aku udah keluar banyak uang nih. Apalagi aku perantauan, harus bayar uang kos, harus bayar ini itu. Ya bulan ngabisin segini. Ya masa aku masuk kerja yang gajinya cuma 2 juta, 3 juta. Kalau bisa minimal maksimal 8 juta lah per bulan gitu, coach. Ya boleh aja berpikir seperti itu nggak ada yang salah gitu. Cuman realitanya kamu berhak nggak bisa dapatkan 8 juta. Aduh. Nah itu kan kondisi realnya harus kita ini kan gitu loh. Kualitas kamu bisa nggak dapatkan 7 juta, 8 juta per bulan. Kalau memang kualitas kamu, balik simpelnya gini lah. Ketika kamu dapat pekerjaan yang gajinya 2 juta, maka kualitas kamu masih di situ. Itu cerminkan kok. Nggak mungkin kamu itu kualitasnya itu di 8 juta, 10 juta, kamu kerjanya 2 juta itu nggak mungkin. Benar. Gitu. Karena rezeki itu kan ngikuti ilmu yang kita miliki, itu itu sih. Sesuai kapasitasnya kita. Sesuai kapasitas, benar. Jadi walaupun seahli apapun dia menyusun laporan keuangan misalnya, tapi kalau nggak punya kapasitas untuk hal itu nggak bakal dapat. Nah kalau dikatakan ahli, yang namanya ahli pasti nggak mungkin segitu, Pak. Yang namanya ahli nggak mungkin segitu. Iya. Berarti ahlinya di mana nih? Di kata-kata atau di portofolio atau di CV doang? Iya mungkin untuk cantik-cantikan CV lah. Waktu interview kan bisa googling dulu, Pak. Jadi bisa dimanipulasi juga, Coach. Bisa dimanipulasi. Oke, kalau gitu gimana caranya business owner biar nggak ketipu sama kandidat-kandidat yang nakal nih? Nah, simpelnya kan begini ya. Kalau kita bicara apa yang tertulis,
itu kan tinggal kita bandingkan dengan apa yang dia kerjakan. Oh. Gitu ya. Nah makanya kalau kita bicara untuk pekerjaan teknis seperti accounting gitu ya, atau seperti orang desain Yeah. gitu. Nah hal yang pertama dilakukan dalam proses rekrutmen itu setelah administrasi dan setelah wawancara, maka harus ada tesnya kan. Nah bisa nggak dia dikasih waktu tes dengan beberapa menit, beberapa pertanyaan, jawabannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya, benar. Nah, di samping itu juga kan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaan-pertanyaan tertutup yang bisa kita kelola kan. Yang itu ternyata untuk memvalidasi benar nggak apa yang tertulis dalam Benar. CV dengan realitanya ketika wawancara. Nah, itu sebenarnya sih akan kelihatan kok, Bang. Yang memang benar-benar hanya mempercantik CV dengan yang memang benar-benar Faktanya. sudah berkarya. Gitu. Jadi sebenarnya kuncinya ya asal tahu ilmunya udah gampang lah itu semua ya. Benar sekali, Bang. Jadi biar tahu ilmunya tuh gimana, Coach? Apa yang harus Ya dilakukan? kalau mau tahu ilmu banyak ya sekarang media-media pembelajaran ya, terutama untuk anak mahasiswa. Nah kalau media pembelajaran yang powerful, impactful, bahkan berpengaruh terhadap karirmu bisa belajar di belajarkeuangan.id. Siap. Bang. Itu di mana lokasinya, Coach? Kalau lokasi kita ada di Medan Helvetia ya, Heeh. Medan Helvetia. Hanya saja kita bisa kalau untuk praktikalnya kita sih lebih ke sisi private ya, karena private itu banyak kasus-kasus yang akan kita bahas nantinya. Oke, boleh di-mention nggak Instagramnya? Boleh nanti Kalau cek yang aja pengen ya, lebih nanti tahu. cek aja di @belajarkeuangan.id. Nah, Nah, nanti di situ semuanya akan Yuk cek kelihatan. sekarang, guys. Karena para tentornya, para mentornya di sana memang orang-orang yang berpengalaman. Siap. Selain punya background keuangan dan Keuangan. finance, mereka juga sudah memang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Ada yang mau di yayasan, kita punya. Ada yang di corporate, kita punya. UMKM punya. Pokoknya kita pakai lengkap lah di belajarkeuangan.id. Siap. Yuk buka belajarkeuangan.id. Balik ke topik. Jadi gini, Coach, banyak juga orang-orang yang apalagi orang Medan lah, skeptis lah istilah. Jadi misalnya kata-kata yang sering tersebut itu ya sering di se-Indonesia juga sering nyebutin itu sih, apalagi di sosial media. Ini coach-coach ya kan udah berpengalaman banyak, tapi bisnisnya betulan ada apa enggak sih? Nanti dia cuma ngomong doang, jual ludah doang. Nah, kalau kayak gitu, itu sebenarnya bagusnya gimana sih, Coach? Apakah memang mencari guru, mencari coach itu harus benar-benar yang punya bisnis, atau ya sebenarnya dia mengerti atau belajar sertifikasi semua itu udah cukup untuk dijadiin landasan? Nah, jadi begini, Bang. Kalau kita belajar itu kan memang dari dua hal ya. Yang pertama dari praktisi, yang kemudian dari akademisi. Gitu. Nah, kampus itu fasenya di akademisi. Makanya sekarang kan sudah ada Merdeka Belajar ya. Iya. Yang mana praktisi itu bisa mengajar. Nah, sama seperti saya yang praktisi mengajar sekarang di kampus. Beberapa kampus saya juga mengajar. Gitu. Nah, kalau saya sih berpikirnya begini. Kita tuh belajar itu dari siapa saja dan kapan saja. Bukan berarti oh dia pengusaha, belajarnya kita jadi pengusaha, belajar dengan pengusaha. Pertanyaannya kemudian ada ratusan strategi itu, apakah pengusaha tempat kita belajar itu kemudian sudah menerapkan semuanya? Ya enggak. Ya belum tentu ya. Bisnis itu kan tergantung kondisinya kita lagi di mana, apa yang mau dicapai, maka butuhnya apa kan gitu. Nah strategi itu kan kebutuhan yang harus kita kerjain, gitu kan. Nah misalnya kayak sekarang dunia digital. Kalau mau belajar digital ya dengan OmniClick misalnya, dengan Bang Andre misalnya, kan begitu Bang. Nah kalau mau belajar keuangan dengan yang lain misalnya, atau belajar keuangan misalnya, mau belajar HR dengan yang lain, mau belajar tentang produksi dengan yang lain. Nah semuanya masing-masing punya kapasitas, gitu. Artinya mau belajar sama praktisi, mau belajar sama akademisi, simpelnya kita mau nggak nerima ilmunya. Nah jadi kenapa ada kalau kita belajar di sini kita bisa dapat cepat ilmunya, di sini nggak dapat tuh. Padahal yang di sini lebih mahal nih. Nah, padahal lebih mahal gitu. Kenapa? Karena waktu di sini kita membuka diri, yang di sini kita nggak ngebuka diri. Kita yang di sini memang mau dapat ilmunya, yang di sini kita mau ngetes ilmunya. Aduh, kau. Ya, nggak bisa begitu. Emang ada yang kayak gitu, Coach? Oh, banyak. Oke, sebenarnya walaupun sebenarnya nggak belajar juga nggak apa-apa kan? Kalau mau begitu-gitu aja nggak apa-apa. Nggak apa ya? Sekarang kan balik lagi kita mau kemana, Bang? Balik lagi. Ya kita bisnis
Emang bisnisnya mau gitu-gitu aja? Tapi apakah semua UMKM itu tahu mau kemana? Kan banyak juga yang mau gitu-gitu aja. Ya PR-nya memang karena dia memang nggak tahu mau kemana lah, maka dia gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya bagusan gitu-gitu aja atau mau kemana-mana nih guys? Yuk, yuk tulis di komen gitu. Kayaknya kita udah bahas panjang lebar juga nih ya. Keuangan, core purpose, sampai hiring tadi, sampai bahkan mahasiswa-mahasiswa udah dapat tips juga nih. Biar mudah dapat kerja, terus apa aja yang harus disiapin gitu ya kan. Sebagai penutup kita ada nggak pesan-pesan dari coach untuk para penonton kita hari ini, mau itu seputar keuangan atau yang lain? Silakan Coach. Nah sebenarnya untuk para UMKM gini ya, kita tuh balik lagi, pertama tuh harus punya tujuan dulu. Jadi tujuan kita tuh berbisnis tuh mau ngapain gitu. Nah jadi core purpose itu lebih ke arah, oke, saya mau ke Medan Mall. Oke, udah nyampe Medan Mall, di Medan Mall tuh mau ngapain gitu. Nah di Medan Mall misalnya mau belanja, mau ganti handphone baru. Nah itulah purpose yang ada di situ gitu kan. Nah kalau kita sudah tahu purpose-nya, maka kita buat peta jalannya gitu kan, roadmap-nya, baru kita buat roadmap-nya bang gitu. Jangan sudah tahu tujuannya kemana, roadmap-nya nggak dibuat, ya nggak nyampe-nyampe kan. Itu ada ilmunya juga. Ya ada ilmunya juga. Mungkin bisa kita bahas ya di episode-episode lainnya nanti ya. Boleh bang, boleh kita Oke, siap. bongkar secara lebih detail sampai dengan tulang-tulangnya. Waduh. Sum-sumnya pun boleh juga. Waduh. Oke. Nah, jadi balik lagi ketika kita sudah punya tujuan, buat roadmap-nya. Nah, ketika sudah punya roadmap-nya, kita tahu nih sepanjang jalan itu apa saja yang harus dipersiapkan bekalnya. Nah, balik lagi kan, kalau untuk mencapai suatu tujuan itu kan nggak rata gitu aja. Pasti ada tikungan, ada terjal. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan memang harus dipersiapkan bekalnya apa? Ilmu. Ya. Nah, maka balik lagi ilmunya harus disiapkan. Jadi ada sebuah perkataan dari Imam Ali bin Abi Thalib ya. Beliau mengatakan bahwa kalau kamu suruh memilih dua hal antara ilmu dengan amal, maka pilihlah ilmu. Ilmu akan menjaga kita, harta atau ilmu gitu ya. Kalau ilmu itu akan menjaga kita, sementara harta capek kita menjaganya. Jadi pilih ilmu, ya memang harus belajar. Belajar tuh sampai kapan berhentinya? Sampai memang kita mati bang, baru kita berhenti belajar. Jadi belajar itu enggak, ya udah yang penting aku udah lulus kuliah kok, ya udah capek lah aku belajar. Sekarang waktunya aku di dunia nyata nih, enggak gitu ya? Iya, nyatanya dia nggak diterima bang. Oke guys, kita tutup episode pertama kali ini. Semoga teman-teman bisa ambil semua yang baik-baik dari sini dan buang yang buruk-buruknya. Sampai ketemu lagi di episode OmniClick lainnya. Thank you, Coach Hairul, udah hadir di sukses studio OmniClick. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.